Halo semuanya, Teknoza ID balik lagi dan kali ini kita akan sharing soal user experience dari Huawei Nova 5T tahun 2020. Nova 5T ini adalah smartphone yang menarik sebenarnya karena sebagian besar isinya adalah flagship Huawei tahun lalu. Tapi positioningnya bukan di flagship melainkan di premium smartphone Huawei. Sebenarnya banyak smartphone-smartphone baru yang juga menarik di tahun 2020 ini. Cuma karena emang harga dari Nova 5T yang makin turun, rasanya beli Nova 5T saat ini adalah pilihan yang tepat. Tapi apakah udah benar tepat? Nah, di video kali ini kita akan coba cari tahu gimana sih feelsnya pakai Nova 5T di keseharian kita. Oke, pertama kita bahas tampilan fisiknya dulu. Nova 5T ini cocok banget buat user yang kangen sama smartphone compact karena bobotnya cuma 174 gram aja yang bahkan masih memungkinkan untuk dipakai satu tangan. Bagian backdoornya juga premium karena berbahan kaca dan juga berkarakter dengan aksen gradasi bertuliskan logo Nova di seluruh permukaan backdoor. Build quality-nya juga makin terasa premium karena frame-nya terbuat dari logam aluminium. Yang agak jadul mungkin desain kamera belakang vertikal di sisi kiri yang jadi ciri khas desain kamera tahun lalu. Satu fitur yang makin jarang kita temuin di tahun 2020 ada di Nova 5T yaitu LED notifikasi. Dua poin minus Nova 5T ada di slot SIM card yang nggak punya slot external memory dan hilangnya jack audio 3,5 mm. Untungnya Nova 5T udah dikasih earphone dengan port USB Type-C, jadi kita nggak perlu capek-capek bawa converter lagi. Desain layar Nova 5T pansol dengan satu kamera depan. Layarnya juga compact dengan luas hanya 6,26 inci yang pakai panel IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel. Resolusi Full HD Plus di layar kecil ini bikin layarnya jernih banget. Icon-icon juga kelihatan detail dan tajam. Pokoknya untuk kualitas layar Nova 5T ini 2 jempol. Masalah touch delay yang dikeluhkan beberapa user lainnya untungnya nggak kejadian di unit saya ini. Nah, selain layar IPS yang tajam, output dari suara speakernya yang powernya kurang nendang juga udah diperbaiki pasca update ke MIUI 10.1. Walau masih fingerprint scanner fisik, kecepatan dan akurasi fingerprint di sisi kanannya cepat dan responsif. Buat yang berkebutuhan e-money, jangan lupa kalau Nova 5T juga punya NFC yang sayangnya percuma juga kalau kalian nggak punya saldo. Salah satu alasan utama kenapa masih ada orang yang beli Nova 5T meski udah banyak smartphone baru yang rilis tahun ini adalah dapur pacunya. Nova 5T pakai chipset Kirin 987 nanometer dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Dan karena saya dulu pernah pakai Huawei P30 Pro, makanya urusan performa Nova 5T ini masih terasa aura flagshipnya. Semua kerjaan ringan, menengah, dan juga berat dapat dengan mudah dijalanin di smartphone ini. Navigasinya lancar dan juga nggak ketemu lagging sepanjang pemakaian. Versi MIUI terupdate dari Nova 5T ini adalah MIUI 10.1 yang terkenal efisien serta punya fitur multitasking lebih advance. Karena kalian bukan hanya bisa buka aplikasi secara bersamaan, tapi juga bisa akses 3 aplikasi sekaligus tanpa mengalami lagging. Bagaimanapun juga, Kirin 980 ini adalah chipset flagship tahun lalu yang Antutu skornya mencapai 400.000 poin yang menempel Snapdragon 855 atau juga Exynos 980. Saat ini smartphone baru dan resmi di harga 4 juta yang punya skor benchmark setinggi ini kayaknya cuma Nova 5T aja. Untuk kebutuhan gaming selama ini saya cukup puas sama performa Nova 5T ini. Chipset kencang, GPU turbo, dan RAM besar sukses bikin game-game berat tahun 2020 lancar jaya. PUBG Mobile misalnya, bisa dapat setting langsung ke smooth extreme dan masih bisa dinaikin ke SDR Ultra bahkan Ultra SD. Gameplaynya juga lancar jaya. Dan karena layarnya rada kecil, makanya handlingnya lebih enak kalau dipakai ngegame lama. Game FPS lainnya ada Call of Duty Mobile yang juga bisa running lancar jaya dengan setting grafis high dengan frame rate maksimum dan bisa mentok di very high. Nggak ada kendala juga di sepanjang gameplaynya. Kirin 980 di Nova 5T secara keseluruhan udah optimal banget di game ini. Nah,
Sedikit catatan ada di game Genshin Impact. Secara default setting yang didapatkan adalah medium, tapi kita bisa setup custom overclock dengan grafis tertinggi serta frame rate di 60 fps. Cuma gameplaynya saya rasain ada sedikit stuttering yang nggak ganggu permainan. Tapi kalau mau gameplay yang lebih smooth, saya saranin buruan turunin settingnya ke satu level ke bawah. Sedikit percobaan jalanin game Call of Duty Mobile barengan sama game Real Drum secara real time atau multi-screen. Kedua game dapat berjalan lancar, jadi player bisa sambil mukul drum kalau karakternya lagi mati di Call of Duty Mobile. Soal temperatur, ketika gaming test, ukuran chipset 7 nanometer dan GPU turbo punya peran penting menjaga kestabilan suhu smartphone meski Nova 5T ini nggak punya cooling system. Nova 5T emang bukan flagship, tapi hasil kameranya juga masih satu level di atas kamera-kamera smartphone mid-range saat ini. 4 kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 48 megapiksel f1.8, ultra wide angle kamera 16 megapiksel f2.2, dan sisanya ada deep sensor dan makro kamera yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Video kamera belakangnya juga bisa rekam video hingga 4K 30 fps dan punya stabilizer IAS yang bikin hasil videonya cukup stabil. Untuk kamera selfie-nya ada single kamera 32 megapiksel f2.0 yang dapat merekam video 1080p di 30 fps yang juga ada fitur IIS-nya. Fitur kameranya juga cukup lengkap dengan mode Pro yang bisa digunakan pada resolusi 48 megapiksel. Ada opsi RAW foto dan juga manual mode di video recordingnya. Nah, kesimpulan untuk kameranya masih sangat bisa diandalkan dalam berbagai kondisi dan situasi. Mode 48 megapikselnya juga tajam dan detail meski ada sedikit image processing setelahnya. Nova 5T punya nilai lebih di night mode dan video recordingnya yang stabil kalau kita bandingin sama smartphone-smartphone lain di rentang harga 3-4 jutaan. Oke, ini perekaman video kamera belakang Nova 5T resolusi 1080p di 60 fps. Ya, stabilizernya otomatis aktif. Nah, kalau ini video lensa ultra wide angle di resolusi 1080p 30 fps. Ya. Oke, sedangkan ini resolusi 4K 30 fps. Stabilizer IIS-nya juga aktif, tapi durasinya di limit hanya 10 menit aja ya, teman-teman. Ya, dari viewfinder gimana? Warna, detail, dan stabilizer. Oke, jadi ini video kamera depan di resolusi 1080p 30 fps dan ada stabilizer juga di kamera depan. Jadi yang buat ngevlog mungkin ini lebih stabil ya. Ya, teman-teman bisa lihat. Kalau di viewfinder sih ini stabil. Ya.
Kalau di atas kertas, baterai 3750 mAh-nya seharusnya mengkhawatirkan buat tahun 2020, tapi enggak dengan Nova 5T ini. Bagaimanapun, chipset Kirin 980 sangat berperan penting jalanin MIUI 10.1 di smartphone ini. Ditambah lagi ukuran layarnya lebih compact dan masih refresh rate 60Hz aja. Dari full 100% kalau dipakai kebutuhan casual non-gaming, Nova 5T ini bisa bertahan seharian penuh dengan screen on time hampir 10 jam. Tapi kalau pemakaiannya cukup intens sambil sesekali gaming, kira-kira screen on time-nya ada di 5-6 jam aja. Well, ini termasuk bagus juga padahal baterainya cuma 3750 mAh aja. Kalau urusan charging time dari 4% sampai full 100% dengan charger bawaan 22 wattnya, Nova 5T ini bisa penuh dalam waktu 1 jam 15 menit. Masih cukup cepat untuk tahun 2020. As a personal, Nova 5T ini belum ketinggalan dan masih sangat-sangat layak dipakai buat tahun ini atau bahkan tahun depan. Positioning smartphone ini ada di atas mid-range dan di bawah flagship, jadi sebenarnya kalau kalian adalah user yang budgetnya mid-range tapi pengen rasain spek dan fitur-fitur premium, Nova 5T ini bisa ditebus dengan harga tanpa merogoh kantong lebih dalam. Chipsetnya masih sangat powerful, memorinya gede, kamera dan videonya bagus, cocok banget juga buat orang yang suka pakai smartphone compact. Catatan buat orang yang udah terbiasa pakai smartphone dengan layar 6,5 inci ke atas adalah perlunya adaptasi kembali dengan layar mininya. Dan buat user yang pakai smartphone skala intens, perlu bawa charger atau power bank sekedar jaga-jaga kalau Nova 5T-nya mau diajak kerja berat. Oke, sekian dulu video Teknoza ID kali ini. Like video ini kalau dirasa bermanfaat, dan buat yang mau dukung channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kita ketemu lagi di video-video Teknoza ID berikutnya. Keep in touch dan Teknoza ID pamit.